Halo Jabret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jepret Tim, selamat datang kembali di Dewan Pundit Indonesia. Kalau tadi kita sempat ngomongin soal MU ya, kali ini kita bakal ngomongin soal salah satu mantan pemain MU yang ini baru sehari bikin YouTube aja udah langsung 31 juta subscriber ya. Aku kayak lihat tadi. Siap, betul. Di hari yang sama dia launching YouTube-nya, di hari yang sama dia dapat gold button. Bisa Buat gitu anak ya ya? katanya. Itu gue nggak Bisa ngerti gitu lagi ya? deh. Itu orang Padahal bisa videonya gitu. cuma semenit-semenit gitu Sejuta. Iya, Sejuta. gue nggak ngerti Konsep ini orang sehari. memang. Dia udah tipikal orang yang mungkin udahlah gue udah mulai capek, biarkanlah uang yang bekerja buat. Tapi dia nggak butuh downliner. Kalau orang MLM cari downliner nggak usah, dia cuma tinggal bikin YouTube, biarlah AdSense yang bekerja buat dia gitu kan. Tapi lo pernah lihat ininya dia? Apa? Iseng gitu ngeliat zaman IG-nya dia tuh awal-awal tuh. Yang mana? Misalnya lo scroll kan kalau lo refresh untuk lihat itu kan likes-nya tuh penambahannya tuh emang langsung ribu. Oh iya, iya, ribu. iya. Emang Likes-nya cepet iya, cepet banget. banget. Apa engagement dia tuh emang luar biasa sih dari dulu, entah itu penambahan Gila sih dia. followers, entah itu penambahan likes apapun. wajar, Lo kalau lo subscribe lo refresh gitu emang gila sih. Tiap detik kan berarti kan itu terjadi, dan di YouTube pun ternyata nggak beda jauh. Dia tetap menjadi monster penguruk. Sangat monster. Bikin member kali ya. Subscriber. Nggak perlu dia. Ada tier-tiernya gitu. Dia nggak butuh member. Member itu buat yang cari duit. Kalau dia udah nggak butuh duit di sana. Itu satu videonya yang Yang lupa awal-awal. ya, yang 5,7 juta ya, Iya. yang nonton kalau nggak salah tuh dia dapat berapa M lah dari situ. 3,8 M. Karena hitungannya kan yang di sana kan beda kan. Perhitungan pengkalinya tuh lebih besar di sana. Untuk satu video itu dia udah dapat 3,8 M. Orang nggak kerja penting 10 lah buat tahun dia belum ya. tentu tuh dapat gitu. 10 tahun belum tentu dapat ini gitu dia, ya. beda. Dan konsep-konsep videonya cenderung ringan-ringan semua ya. Videonya dikemas secara ringan, dan juga kita bakal ada yang videonya cuma 3 menit dia sama bininya cuma nanya kayak apa musik favoritnya Ronaldo gitu-gitu, tapi engagementnya gila-gilaan, dan menurut gua ini trennya masih akan terus bertambah dan Setnya juga nggak beda jauh kayak Jebretok tuh. Sama itu kayak Jebretok. iya. ada piala dunianya di belakang Ya ini di balik layarnya orang-orang jebret media semua. Mereka diam-diam sajopan juga yang ngerjain kayak ginian pasti. Kan udah bawaan gerbong-gerbong kalau udah kayak gini biasanya kan. Dan menurut gue ini hal yang fresh ya, ada pemain bola aktif ngelakuin buka channel YouTube sendiri kayak begini. Kita ada Mark Locke di sini. Oh, di sini ada Mark di Locke. nasional ada Atep Marco. dulu. Hamka Hamzah dulu kan. Atep, Hamka. Kalau Iya. buat pemain bola internasional, gue nganggap sih fresh banget dengan konsep kayak gini. Ada juga bikin podcast sih, tapi Ben Foster itu pun jadi tips-tips cara jadi kiper gimananya, tapi terlalu teknikal banget Iya, sih kalau iya, dia. iya. Kalau si Dan dia Ronaldo ini dia kan kurang ringan terkenal banget. lah Ben Foster Ben lah. Foster, Iya, ya. Tapi kalau Ronaldo ini ya Ronaldo mesin beda. pasar berjalan lah, menurut gue engagement berjalan si Ronaldo ini. Tapi menurut kalian ini tujuannya apa sih buat dia bikin YouTube gitu? Maksudnya dia kan bisa aja bikin yang lebih besar pada YouTube, bikin media aja sebenarnya bisa. Buat apa menurut kalian? Duit apalagi dicari? Iseng aja Iseng aja. gua rasa itu juga nggak dimonetize sama dia. Nggak perlu ya? Iya, Nggak perlu sekedar iseng Buat doang. duit belanja istrinya aja nih mah masuk ya. Dia mungkin kena strike nggak ya? Materi dia mungkin kena strike ya? Nggak mungkin lah. Tapi Oh lu dia- pakai ini copyright kenapa? Nggak mungkin deh. orang justru minta sama dia, minta copyright dong gitu kan. Atau Tapi mungkin ya. ini malah justru untuk mempersiapkan selepas karirnya sebagai pemain sepak bola nanti. Iya, tapi dia mau apapun sih. Maksudnya kan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dia bikin line dari fashion, Iya, dia iya, bikin iya. minyak Hotel. wangi, dia punya hotel di Madeira, dia punya segala macem lah. Belum kita bicara Arab Saudi kan pasti sisi bisnis tuh udah disiapin sama Arab Saudi kan ketika dia datang ke sana gitu. Ya ini gua rasa emang iseng aja sih. Mungkin dia mau ngetes kali. Iya, Apa atas namanya? ombak Ketika gua masuk, impactnya sebesar apa sih yang dikasih? Ternyata dia bisa ngelewatin idola terbesar dia ya. si Ini nggak adil Speed siapa? ya. Siapa oh, dia? Iso Iso Speed. Speed. Udah lewat kan? Iya. Makanya Sosio langsung bilang kalau bisa nih kita bisa kolaps nih sekarang kan. Jadi kalau dulu YouTuber mungkin pada protes gitu kan ketika ada artis yang masuk, wah curang nih karena dia udah terkenal banget. Lah ini apa namanya? Satu hari di hari yang sama baru launching udah dapat Golden gold. Button. Bahkan gold loh, gila loh emang nih orang gila banget ya. Nggak main silver, langsung gold. Tapi menurut kalian apa nih konten-konten dari Ronaldo yang kira-kira ditunggu sama penonton? Apakah mungkin cerita-cerita tentang behind Ya. the scenes-nya selama ini, kayak misalkan kayak kemarin yang dia ngomong sama Piers Morgan, Iya. ataupun mungkin apa yang menurut kalian cerita dari Ronaldo yang menurut kalian ditunggu nih, apakah
Ruang ganti ya Madrid mungkin dulu yang mungkin dicari, apakah ngomongin dia soal Gue sih Messi? lebih keseharian sih. Seharian. Kan orang pengen tahu kan keseharian dia. Terus yang filmnya dia, Oh, iya, Georgina, terus dia film dia di Netflix juga kan, ada juga kan tentang dia. Yang kenapa tipe seperti The Kardashians yang kayak gitu-gitu kan everyday life-nya mereka kan. Entah itu mereka stage atau mereka bikin, tapi ini kan lebih natural. Ini pemain, gue pengen tahu dia sehari-harinya ngapain sih pemain bola itu dengan segitu banyaknya duit yang dia punya. Dia tuh cara tidurnya gimana, nonton TV-nya gimana, apa yang dia tonton, ya itu kan pasti orang pengen tahu kan. Walaupun kadang-kadang dia tunjukin di IG atau di apa, cuman kan kalau di YouTube kan emang lebih besar ya, cakupan untuk ditontonnya. Jadi gue rasa orang yang pengen lihat, kalau gue pribadi sih, gue pengen lihat ya lebih ke everyday life, karena kan selebihnya. Tapi kan itu biasa mas, ya walaupun mungkin Ronaldo nih ya, cuman kan kalau lihat konten tuh udah terlalu mainstream lah. Lo nggak pengen lihat ada sesuatu yang anti mainstream dari Ronaldo, apa ya gitu yang dicari dari orang? Enggak lah, gue tetap yang justru yang santainya, yang biasanya. Kalau wawancara ya dia udah berapa kali standar ya? bikin wawancara. Ya gue aja sendiri udah pernah wawancara dia gitu kan. Woi, sombong sekali. Berapa Piala Dunia, berapa Euro mas? Lo yang udah lo datengin mas? Biar kalian ngomong kayak gitu. Cerita Balotelli. Ada Balotelli gitu. Cukup. Lo apa aja kira-kira dari konten Ronaldo yang pengen kira-kira lo saksikan? Kalau yang gue pengen sih challenge gue malah tertarik tuh ngeliat challenge kayak Ronaldo ngebayangin get ready with me. Nah, kalau nggak ada duitnya nggak mau dia. Never have I ever gitu-gitu. Ronaldo kayak menarik juga tuh hal-hal kayak gitu. Tapi Tadi ada ya challenge sama istrinya? ada musik favorit Oh, iya, gitu-gitu segala macam itu unik juga itu kita ngeliat sisi humanis dari seorang Ronaldo gitu. Dan untuk kedepannya lagi gue sih pengen ngeliat dia gimana. Gue ngeliat sendiri di Piers Morgan dia bisa ngomong segitu lugasnya, bisa ngeliat keborokan dari United dengan segitu entengnya dia ngomongin padahal dia masih terikat kontrak. Gue sih pengen ngeliat lagi gitu sepanjang karir dia yang kurang lebih selama 20 tahun apa aja sih yang udah pernah dialamin, sesuatu yang nggak pernah kita dengar, siapa tahu mau dia share eksklusif di YouTube-nya dia. Menurut gue sesuatu yang bakal menarik banget gitu, apalagi kita ini kan lebih deket ke ending karir Ronaldo ketimbang startnya karir Ronaldo. Jadi gue ngeliat kita akan ngeliat sesuatu yang baru dari seorang Ronaldo dan keseharian dia, apalagi dia punya anak yang dinobatkan juga dia pengen banget jadi pemain bola kan rasanya si anak itu. Kita bisa ngeliat Martunis ya? Ada juga. Bukan Bisa anak, juga sorry. itu. Martunis mah anak angkatnya. Anak angkat. Kita bisa ngeliat Cristiano Junior, anak-anak yang lain, dan menurut gue itu bakal jadi sesuatu yang menarik banget sih. Ngeliat sisi humanisnya Ronaldo dan juga kepribadian yang selama ini belum pernah kita lihat atau dengar sekalipun. Kalau kalau gua tuh pengen banget dia punya YouTube, punya talk show, dia ngundang Messi. Oh, itu Bener tuh, seru sih. deep talk antara Ronaldo sama Messi. Kalau gue sih main game sih. Wah, seru kayaknya. Main game apa? PES itu? Game iya. PS. Sama Messi main game aja. Atau main catur udah. iya udah. Catur Louis Vuitton itu mah. Atau undang Sir Alex ya, itu bakal jadi sesuatu yang menarik banget sih, karena udah lama juga mereka nggak interaksi Ngobrol, berdua gitu ya. Jadi menurut gue masih banyak banget opportunity yang bisa dilakuin sama Ronaldo lah. Apakah dia butuh? Ya menurut gue butuh juga hal kayak Lucu gitu. sih akan berbalik dia menjadi orang yang mau wawancara. Iya kan? Itu Unik tuh kayak gitu dari Corbuzier itu kan akhirnya jadi podcaster yang emang jadi wawancara orang. Karena gue pengen lihat sih jauh banget. misalnya kan dia dari tamunya terus jadi ininya gitu kan. Transisi. Nah, justru gue penasaran nih karena apakah dia sekarang bikin YouTube? Apakah karena dia udah di akhir karir tadi kata Rizal endingnya. di Liga Arab nggak terlalu membutuhkan fokus sebesar itu dan mungkin ya dia udah mulai nih kayaknya gue udah tahu nih, gue udah nggak ada hasrat buat memenangkan apa-apa lagi gitu mas. Menurut lu gimana? Iya sih, gue rasa dia udah mulai ngerasa ya. Iya, gue udah mikirin masa depannya aja the ending nih. is near. Life after football ya. Iya, karena ya mungkin kalau ya dia kemarin udah nunjukin jelas-jelas kekecewaan terhadap rekan setim gitu kan. Dia gesturnya tuh udah ngeliatin, waduh keseriusan gua sama tim gua kok beda gitu. Mungkin kalau kengototannya sama, ya mungkin dia akan tetap willing to fight gitu kan. Ini dia selalu fight sendirian, mungkin dia ngerasa itu. Jadi dia ngerasa ya itu akhir jalan gua di sepak bola. Ya gue udah dapat semuanya kecuali Piala Dunia ya. Tapi dia udah everything individually dia udah dapat semuanya lah. Jadi mungkin dia ngerasa udah nggak ada lagi yang dia pengen cari lagi di Kontraknya berapa tahun ya dia di Al Nassr ya? Masih cukup lah ya. Iya, Sampai 2 tahun lagi masih ada ya. 2 tahun kurang lebih lah masih ada. Dan kalau Menurut lu dia pensiun di Al Nassr nggak? Atau bakal pulang ke Sporting?
Kalau ke Europe lagi menurut gua udah Karena kan ibunya sempat bilang dia pengen pensiun di Sporting kan. pensiun, ada kemungkinan di situ. Tapi gua ngeliat kalau dari segi kengototan dan sebagainya, kita udah ngeliat sendiri Ronaldo udah, menurut gua udah waktunya dia Dan kayaknya berapa pensiun kali terbaiknya di tendangan sana. bebas yang Dia mah dari zaman dimiliki. Juventus sudah nggak bisa ngendangan bebas Mas. Tapi masih ada golnya kan. Iya, iya, Ini iya. udah nggak ada gol sama sekali gitu. On target loh. pun enggak kan Iya, belakangan ini. udah Jadi hilang. menurut gua Ke udah atas. deket banget sama endingnya, dan justru gua malah excited gitu ngelihat Ronaldo buka chapter baru dalam hidupnya. Kita bakal lebih tahu lagi segala macam soal kehidupan dia. Jadi menurut gua walaupun bakal sedih-sedih juga sih, tapi gue udah embrace myself lah, udah siap untuk ngeliat Ronaldo. Oh lo fans Ronaldo ya? Hah fans Messi? Ternyata Rizal Palevi fansnya Ronaldo. Dicari sama fans Messi. Karakteristiknya Ronaldo tuh luar Terus ini biasa banget. penyero, ada penyo itu kan katanya. Nah tapi selain Ronaldo sedikit gue intermezzo nih, ada Neymar juga yang main di Liga Arab kan. Juga orang banyak yang nggak tahu sebenarnya ini orang masih main apa enggak sih setelah kemarin kegemukan. Terus dia sempat parah. bilang gue nggak gemuk kok ketika gue lagi fit ya gue bisa balikin perut gue jadi ini lagi. Menurut lo Neymar lebih cepat daripada Ronaldo gak pensiunnya dengan begini? bisa jadi pensiunnya lebih Dia dulu. udah gak ada motivasi selain main game streaming kayak gini nih. Iya, ya. udah main game segala macam, dan juga Sama Winda Basudara, Liga Lakuan Winda Basudara sekarang anjir. hal kayak profesionalitas dari Neymar ini kan yang selalu jadi tanda tanya ya, dimana dia untuk seorang pemain yang katanya elit tiap Sayang musim sih. itu nggak pernah lebih Karirnya dari gitu 25 kali main gitu. Itu pun ketika dia lagi fit sekalipun di masa prime-nya nggak pernah Di lebih Barca dari- kayak lebih dari 25 kali lah. Apanya? di di Maret Barca selalu ya. udah mulai itu dia. Main. Di Dia mainnya lebih lah. Oh, lebih. Ya kan? Di Barca era prime PSG, sih. Ya. ketika dia di dapat- PSG ya udah mulai nurun tuh. dapat duit segitu banyak segala macam, nggak pernah main lebih dari 25 kali setiap musimnya. Menurut gue ya ada yang salah juga dari mentalitas dan juga secara mindset dia, ditambah udah mentalitasnya begitu, ditambah injury prone-nya juga parah banget. Jadi menurut gue dia bisa jadi pensiunnya malah lebih cepat daripada Ronaldo. Dan juga di Arab ini dengan gaji yang dia terima dan juga cederanya kan parah juga ya, awal-awal dia pindah tuh langsung cedera parah. Ya menurut gue ketika dia balik sekalipun ya kita nggak akan ngeliat Neymar yang kayak dulu lagi lah menurut gue. Kan udah terprediksi sebetulnya kan, gimana lo bermain itu ujung karir lo akan seperti apa. Ya Neymar kan memang stylish, memang sering banget menjadi pusat dari orang jegal dia, Jegal dia. dan jegalnya juga parah-parah gitu kan. Ya, Indra, soalnya dia Indra. Jegal. Kalau Messi kan mungkin kemampuan dia untuk menghindar tuh, atau kalau lo mau ada yang sliding kencang, dia ngindar gitu Iya, kan. iya. Kalau Neymar kan nggak tipe gitu, dia tipenya ya udah gue ikut. Dia malah mancing kalau dia kan. Mancing jadi, dan sering banget kena itu, dan dia- secara kebugarannya memang beda kan. Iya, dan Messi kena kan profesional menjaga terjaga kebugaran, Neymar nggak begitunya. Jadi ketika kena hajar lebih gampang cederanya pasti dan kan. Brazilian kan mostly memang nggak punya durasi panjang kecuali Thiago Silva di posisi back itu Iya, kan karena back, ya. berbeda. Kiper Dida mungkin beda Iya, gitu. iya. Cuman kalau untuk yang posisi Striker depan, winger mah susah memang. iya sulit bagi mereka tuh untuk bisa konsisten di level tertinggi. Dan gue rasa ya Neymar dengan cabut ke Arab pun itu sudah indikasi juga kan bahwa kayaknya emang dia udah tinggal menikmati apa yang dia dapatkan aja, bukan lagi mengincar something yang di lapangan bola. Ya, tapi kalau ngomongin soal Al Nassr lagi, balik ke Ronaldo di Al Nassr, emang Al Nassr nggak punya kemampuan untuk beli pemain yang bisa lebih mendukung Ronaldo gitu untuk mencapai juara Liga Arabnya lah, karena kan dia sama Al Hilal kemarin dibantai 4-0 gitu kan. Iya di Piala Super ya. Iya, Piala Super. Sebetulnya Dan nggak juara juga, tahun lalu peringkat berapa ya dia? 2. Kedua ya? di bawah. Waduh, akhirnya 2 bukan 3 ya? Gue pikir dia sempat ketiga tuh. Ya, emang kan permutasi 4-nya itu kan emang lumayan ketat kan. Iya, iya. Maksudnya Al Ittihad juara di musim dia datang, tapi kemarin langsung kalah sama Al Hilal kan. Iya. Langsung jauh peringkatnya, Al Ittihad tuh bisa ke peringkat 6 kalau nggak salah. Mereka turunnya tuh bisa secepat itu dari kualitas pemain yang bisa dibilang 4 tim ini kan merata sebetulnya Rata, kan. Dari sisi kaya permainan. sama kayanya. Iya, dan dari sisi kualitas sebetulnya menurut gua bisa. Al Nassr tuh bisa untuk ngelawan. Cuman kan lu mau nggak untuk tampil gila-gilaan? Kalau kita ngeliat Mitrovic emang mainnya kan sangar, emang mainnya tuh ngotot. SMS emang mainnya ngotot SMS gitu kan mah dari cocok emang. iya dari sisi permainan. Tapi kalau dari ini kan ya Brozo kadang angin-anginan, Laporte juga. Talisca juga kadang-kadang angin-anginan. Ya, jadi gue nggak bisa ngelihat keseriusan semua pemain yang tadi yang bagus-bagus itu sama dengan levelnya Ronaldo. Tapi kalau dari kalian siapa nih pemain yang kalian tunggu untuk menjadi YouTuber lainnya? Apakah persaingan dari Messi Ronaldo akan berpindah ke YouTube nantinya? Wah, itu bisa jadi loh. Menarik itu kalau di Kalau di YouTube bola Indonesia siapa ya paling tinggi sama tingginya pesaingnya siapa kira-kira? ada sih kayaknya itu tuh. Itu ada tahu tuh. Kita nggak usah bahas sini ya. Kalau menurut kalian siapa aja berarti? Kalau di Indonesia
YouTuber bola atau pandit bola atau pemain bola yang memang sekarang lagi top of mind dan punya persaingan head to head menurut kalian siapa? Kasih komentar di kolom komen ya. Silakan tutup. Yoi, dan juga yang pasti buat jebretim juga yang pengen ngerasain jadi pandit gitu Ya. kan. Wih. Langsung aja datang setiap Selasa di Pasti Bisa Coffee karena kita ada space ya buat teman-teman semuanya. Karena setiap Selasa ada yang namanya komunitas pandit Indonesia Ya. bersama ketua harian kita Rizal. Wush, Rizal. Langsung datang aja gratis ya. Dimulai di jam 7 malam itu dia. Di Pasti Bisa Coffee Pancoran setiap Selasa jam 7 malam situ bisa discuss, bisa ngobrol, bisa nanya-nanya gimana sih caranya mulai jadi pandit, gimana sih jalurnya untuk jadi pandit, gimana sih koneksi untuk menjadi pandit dan lain-lain. Itu akan bisa bertemu banyak sesama teman yang memang ingin belajar. Sampai ada ketua hariannya, sampai ada CEO-nya, sampai ada ini Mas Haryo sudah ke 5 Piala Dunia. 5 Piala Dunia. Umurnya ada berapa ya? Ya itulah kurang lebih ya. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.